Mulai Senin 2 Februari 2026, 10 dokumen surat tanah lama seperti Girik, Letter C, hingga Petok D tidak lagi berlaku. Kebijakan ini mengacu dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Aturan tersebut menjelaskan bahwa dokumen tanah adat milik perorangan wajib didaftarkan maksimal 5 tahun sejak PP ditetapkan pada 2 Februari 2021. Ini artinya batas akhir masa berlaku surat tersebut adalah 2 Februari 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR BPN Syami Ardian mengimbau kepada masyarakat yang masih memegang surat Girik, Letter C, hingga Petok D untuk mengubahnya menjadi sertifikat hak milik atau SHM. Lantas, apa resiko jika surat Girik dan 9 dokumen tanah lainnya tidak diubah ke SHM hingga 2 Februari 2026? Selama ini, tanah Girik adalah tanah yang kepemilikannya masih berupa dokumen lama, biasanya dari desa atau kelurahan. Ini artinya dokumen tersebut bukan diterbitkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Keberadaannya sebenarnya digunakan untuk catatan administrasi pajak atau desa pada masanya dan tidak pernah menjadi bukti hukum kepemilikan atas sebidang tanah. Jika surat Girik tidak diubah menjadi SHM, dikhawatirkan kepemilikan sebidang tanah tersebut bisa menimbulkan konflik atau sengketa tanah. Sementara itu, surat Girik yang belum diubah menjadi SHM hingga 2 Februari 2026 juga tidak serta-merta diabaikan begitu saja. Syami mengatakan Girik hingga Letter C masih bisa digunakan sebagai petunjuk bukti penerbitan sertifikat tanah di kemudian hari. Syami juga memastikan sebidang tanah yang masih berstatus tanah Girik tetap menjadi hak masyarakat dan masih bisa diproses untuk memperoleh sertifikat. Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR BPN Bagas Agung Wibowo memastikan surat Girik, Letter C, hingga Petok D dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat tanpa adanya batas waktu. Meski begitu, Bagas mengimbau supaya masyarakat tetap segera mengubah surat tanah tersebut menjadi SHM. Sebab, dia berkata fisik sebuah tanah wajib dikuasai dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah. Adapun pengubahan surat tanah lama menjadi SHM dapat dilakukan di kantor pertanahan atau kantah setempat. Ketentuan mengenai tidak berlakunya surat tanah lama seperti Girik, verpoding, dan bukti hak berat lainnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2021. Pasal 95 PP tersebut menjelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara apabila tidak didaftarkan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir. Syami memastikan bahwa tanah milik masyarakat yang belum disertifikatkan tetap menjadi hak masyarakat. Tanah tersebut juga masih bisa diproses untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Pemilik hanya perlu mengajukan permohonan pembuatan sertifikat dengan membawa beberapa surat pernyataan terkait riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuatkan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Nantinya biaya pengurusan SHM akan mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Nominalnya bisa berbeda-beda tergantung dengan jenis penggunaan tanah, luasan, dan lokasinya. Informasi lebih lanjut terkait biaya urus SHM dapat dilihat melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau datang langsung ke kantah setempat. Selama ini ada 10 jenis surat yakni Letter C, Petok, Landrente, Girik, Kekitir, Pipil, Verponding, Erpak, Obstal, dan Gebruk adalah catatan administrasi pajak atau desa pada masanya. Dokumen tersebut bukan menjadi bukti hukum kepemilikan atas bidang tanah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.